Tiga, dua, satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mus, gimana kabarnya Pak Mus? alhamdulillah baik. Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah nih Pak Mus. Tuh ya, kayak gini lah Udah nih. Pak Mus nih. Ada apa? Ya, gini Pak Mus. Tadi kebetulan saya lewat ini ke sini, gitu. Pas lihat, ih, di depan ada motornya Pak Mus, berarti Pak Mus ada di sekolah, gitu kan? Ya kebetulan juga saya ada perlu sedikit lah dengan Pak Mus, gitu kan? Sekaligus silaturahmi nih kan? Ya lama itu tidak bersua gitu kan, biasanya ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng gitu. Ini Kayak- kasih air segala macam rekodin aja. Kira-kira ini Pak Mus ada waktu luangnya nih. Alhamdulillah ada. Ini kebetulan hari Sabtu saya ya libur sehingga saya ada waktu deh untuk ya barangkali ada teman-teman yang ingin curhat atau apa itu apa kadang saya juga meluangkan waktu. Ini Pak, tunggu. Oh iya Pak, repotin lah padahal mah ya kasih yang hitam-hitam Pak gitu. Ini baru minggu. Oh gitu. Iya. Ya, kok Bapak kayak lagi ada problem apa gimana ya? Jadi gini Pak Mus ya, kalau dikatakan problem ya bisa jadi problem gitu. Tapi ini yang lebih kaitannya mungkin ya tentang tugas saya dalam mengelola siswa saya Pak Mus ya gitu. Jadi bukan masalah pembelajarannya, bukan tapi masalah pengelolaan. Tapi ini enggak nih kalau saya curhat-curhat nih ke Pak Mus nih. Untuk saat ini tidak. Apalagi buat Pak Eko. Oh seperti itu Pak Mus mah gitu kan nih. Jadi gini Pak Mus nih, ini kan ya saya kan kebetulan nih SD ya Pak ya. Minggu sekarang kan sampai besok hari Senin itu kita sedang melaksanakan perayaan akhir semester. Cuma yang agak membuat saya ya agak pusing ini Pak gitu kan. Pas kemarin hari Senin di murid saya gitu ya, namanya Reski itu orang Bapak Sabrang ini gitu kan. Kebetulan itu kan pas hari pertama pas. Tapi anehnya saya sudah bilang, sudah saya kasih jadwal beberapa hari sebelumnya sudah terpampang di papan pengumuman. Malah disunat gitu deh Pak. Kan ya pusing gitu kan. Daripada datang orang tuanya, Pak ini si Rizky mau disunat. Kan pusing kan. Masa hari pertama pas sudah disunat, bagaimana pelaksanaannya nanti gitu. Oh, jadi gitu ya. Nah, lalu langkah apa yang Bapak lakukan setelah mengetahui demikian bahwa anak tersebut itu disunat? Jadi gini, kalau saya kemarin udah Pak dengan orang tuanya, kebetulan kan orang tuanya datang ke sekolah minta izin gitu ya, seperti bapaknya itu Pak Agus gitu kan. Ya saya berikan dua opsi sih kemarin itu. Jadi opsi yang pertama, kalau misalnya ini kan Rizky disunat yang mungkin namanya orang Jawa sudah hitung-hitungan seperti itu, tanggal itu kan biasanya tidak bisa geser gitu kan. Jadi ya monggo gitu kan. Cuma ini pas juga nih si anak harus mengisi. Jadi opsi yang pertama saya sampaikan kemarin, kalau memungkinkan ya datang ke sekolah, tapi mungkin itu sangat tidak memungkinkan karena ya namanya disunat kan sakit ya Pak, harus pakai sarung dan lain sebagainya kan gitu. Ya, saya menyarankan yang opsi kedua ke orang tuanya. Bagaimana nih kalau orang tuanya setiap hari mengambil soal Pak ke sekolah gitu kan, pada saat jam pelajaran itu, jam pelajaran pas, misalnya jam 1 kan dimulai jam 7.30, ya orang tuanya datang jam 7.30, nanti selesai itu kan pukul 9. Nah jam 9 itu akan diantarkan kembali untuk mengambil soal yang selanjutnya, yang kedua seperti itu Pak. Lalu kiranya dari orang tua itu dari permasalahan Bapak yang tadi itu ya, itu berada pada skala bagaimana posisinya? Jadi ini yang saya juga agak pusing ini, makanya ini saya ini gimana ngobrol, saya belum ke teman-teman, agak malu juga ini ya, masa nggak bisa mendisiplinkan anak lah seperti itu kan murid gitu kan. Ini kalau di skala ya mungkin bukan skala nilai ini karena ya tadi opsi pertama tidak memungkinkan, opsi kedua yang saya sarankan pun ternyata mungkin karena kesibukan orang tuanya Rizky hajat melaksanakan hajatan tadi gitu kan,
sampai sekarang ini belum pernah satu kali pun mengambil gitu kan, mengambil soal gitu Pak. Lalu ketika melihat hal seperti itu kan tentu Bapak itu ada apa namanya, kekuatan, ada peluang untuk mencapai supaya ya anak itu tadi pasti tidak ketinggalan. Lalu kira-kira kekuatan Bapak itu bagaimana langkah selanjutnya ketika sampai sekarang ternyata belum datang gitu? Jadi mungkin gini Pak, kalau saya sih memang di sekolah saya juga sudah menjadwalkan ada pas utama, ada jadwal pas susulan, gitu kan. Harapan saya ya nanti Rizky dan syukur-syukur sudah sembuh gitu kan, bisa datang ke sekolah untuk melaksanakan pas. Yang pamannya tidak bisa karena belum sembuh, karena sunat itu kan kita tidak tahu ya sembuhnya, ada yang cepat, ada yang lama mungkin karena predor makan. Ya harapan saya ya nantinya bisa ada inilah win-win solusinya seperti ini. Rizky supaya tidak ketinggalan, supaya memperoleh nilai harus melaksanakan ujian Pak, gitu kan. Nah nanti di jadwal susulan tadi gitu kan, kita akan semampunya lah. Kebetulan saya juga dengan orang tuanya cukup dekat juga. Ada hambatan barangkali dari apa yang tadi direncanakan? Ya mungkin hambatannya seperti ini tadi di awal ya mungkin karena sekarang lagi sibuk aja mereka gitu kan, sehingga belum ada konfirmasi lagi ke saya. Padahal dulu sudah disepakati Pak itu gitu kan, tapi udah sekarang kan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini hari Sabtu kok belum ada. Itu kan Pak ini gimana gitu kan. Ini ya hambatan saya itu Pak gitu kan justru gitu. Lalu dengan melihat hal kayak gitu kan tentu Bapak harus punya strategi. Strateginya itu gimana? Udah 1 minggu loh, ini enggak mengikuti pas katanya orang tuanya tadinya akan datang, terus kenyataannya tidak. Nah, lalu strategi apa Bapak dalam menghadapi hal itu? Jadi mungkin gini Pak, kalau saya yang terbesit di benak saya seperti ini, itu kan minggu depan jadwal untuk pas susulan ya Pak ya. Saya akan ya berkolaborasi lah dengan rekan sejawat. Kebetulan kan ya di perencanaan jadwal ujian pas susulan tadi juga kan ada pengawas itu kan. Nanti saya akan berkolaborasi. Tadi mudah-mudahan Rizky-nya bisa datang ke sekolah, ada jadwal susulan. Kalau tidak ada, nanti secara bekerja sama dengan rekan sejawat, saya akan mengupayakan kita jemput bola. Gitu kan. Artinya kita akan membawa soal ke rumahnya yang bersangkutan untuk melaksanakan pas, nanti diawasi oleh petugas pengawas ujian pas tadi Pak, dari rekan sejawat saya. Secara bergantian lah, mungkin saya juga nanti sekali-sekali juga sama seperti itu. Bagus sekali apa yang rencanakan. Semoga itu menjadi solusi terhadap anak yang sudah hampir 1 minggu itu tidak mengikuti kelas. Karena ya bagaimanapun itu kan sebagai dasar untuk penilaian di semester saat ini. Rapot Pak. Iya, itu kan. Kira-kira untuk yang jangka waktu itu kan berarti pada saat ya ujian susulan gitu. Iya, ya mungkin 1 minggu ke depan Pak. Untuk ujian susulan sendiri itu jangka waktunya berapa lama? 1 minggu Pak, 1 minggu ke depan gitu kan. Sekarang ini tanggal 10, tanggal besok minggu tanggal 11, mulai tanggal 12 Pak gitu kan. Insya Allah karena ini sudah selesai, mungkin saya akan mereka nilai. Sementara jangka waktu untuk susulan tadi sesuai dengan rencana yang saya tadi sampaikan Pak. Saya rencana tadi melibatkan itulah ya, minta bantuan ke rekan-rekan gitu kan. Tapi tentunya ya saya harus berkomunikasi baik dengan orang tuanya, nanti apakah bisa ujian susulannya di sekolah atau tetap di rumahnya yang bersangkutan. Jadi nanti setelah saya bertemu dengan orang tuanya, saya akan berkomunikasi dengan pimpinan khususnya, terutama kepala sekolah, bagaimana kalau saya akan melaksanakan rencana saya tadi itu kan kira-kira oleh kepala sekolah disetujui atau tidak, atau mungkin nanti kepala sekolah juga punya solusi yang lain seperti itu Pak. Pak, monggo ini sambil disambil. Oh iya Pak, aduh nih kami masih hitam ini ya Pak. Masih putih, belum hitam gitu kan. Ya, bagus apa yang Bapak sudah rencanakan, termasuk juga pihak-pihak yang akan diajak untuk menghadapi permasalahan yang Bapak tadi hadapi. Nah, lalu kira-kira untuk
tindak lanjutnya dari apa yang tadi direncanakan itu Bapak gimana? Misalkan kan ada hambatan tentu ya. Iya, iya. Nah itu misalkan ada hambatan kira-kira untuk solusinya gimana itu? Ya saya yakin Pak, ya namanya ya kita sudah Perencanaan lah gitu ya Pak. Apapun rencana kita biasanya di pertengahan jalan ya kita gitu kan. Makanya saya akan berusaha, saya komitmen gitu kan, supaya ini ya satu siswa ini ya dapat mengikuti, masa yang lain tidak. Masa yang lain mengikuti, yang ini tidak gitu kan. Jadi balik-balik Pak gitu kan, untuk dinilai bagaimana saya sebagai wali kelasnya nanti mempunyai data nilai untuk nilai pas yang akan saya entrykan ke rapot Pak gitu kan. Nah tadi ya hambatan tadi saya akan coba koordinasikan lah tadi dengan orang tuanya, nanti dengan pimpinan, dengan kepala sekolah, terus saya minta bantuan ke rekan-rekan. Ya minimalnya mungkin kalau saya sudah melaksanakan komunikasi sudah saya tempuh, ya saya minimalisir Pak, Ya. gitu kan hambatan-hambatan itu, supaya apa yang saya rencanakan itu ya bisa terlaksana. Berarti dari misalkan tadi keadaannya demikian, tingkat keberhasilannya itu berarti kira-kira gimana? Ya kalau saya sih optimis Pak, kalau sesuai rencana saya gitu tadi ya, insya Allah lah Rizky dalam jadwal pasusulan nanti bisa melaksanakan ujian 100% Pak, semuanya gitu kan. Terkait hasil ya, terkait sesuai hasil dengan kemampuan. Jadi nanti akan ya hasilnya seperti apa, tapi yang pasti mungkin meskipun nanti pelaksanaan ujiannya di rumah gitu ya, kalau memang itu terpaksa gitu tetap di rumah, kita kan sistem pengawasannya kan tapi tetap kualitas. Nah kualitasnya ada, artinya tidak begitu ini soal dibawa sama orang tuanya udah diculakan kayak gue kayak gitu kan, enggak gitu kan. Artinya kita sebagai guru juga ya saya harus bertanggung jawab dong Pak gitu. Tentang kredibilitas. Nah seperti itu kan, masa ya nanti teman-temannya sedikit ya jadi kecemburuan gitu kan Pak, mending disunat aja Pak gitu. Ya gitu. Bagus Pak. Apa yang menjadi problem Bapak nanti itu terus alternatif solusinya Bapak juga udah terus kira-kira bagaimana setelah Bapak mengkomunikasikan terhadap permasalahan itu dan tadi apa yang menjadi Bapak anak-anak selanjutnya? Ya jadi ya alhamdulillah Pak ya, jadi artinya ya Pamus juga apa yang tadi saya rencanakan saya sudah ya agak plong juga gitu kan, meskipun saya belum berbicara dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan itu, tapi Pamus kan ya sahabat saya lah gitu, nggak tahu saya seperti gimana ya. Dengan saya mengutarakan permasalahan saya ya ke Pamus, ya Pamus ternyata mendukung kan, bahwa apa yang saya rencanakan itu ternyata ya tidak salah gitu, tidak melenceng gitu kan. Ya mudah-mudahan Pamus ya sangat saya berterima kasih gitu kan, intinya dari pertemuan ini dengan Pamus memberikan support ke saya juga jadi terbuka ya jadi plong lah Pak gitu kan. Intinya apa? Setiap problem itu mesti ada Ya perlu dibicarakan sama orang lain Pak gitu kan. Tidak diredam, tidak dimiliki oleh sendiri Iya, betul, dengan Pak. permasalahan kayak gitu. Oh iya, Bapak tadi sudah mengutarakannya. Semoga apa yang menjadi problem itu menurut Bapak itu bisa segera terselesaikan dan ya bagus Bapak. Saya mendukung sekali terhadap upaya-upaya yang Bapak tadi rencanakan. Terima kasih Pak, saya lagi gitu ya Bapak ya, dengan sharing-sharing seperti ini gitu kan, Bapak yang menggugah hati saya gitu kan. Artinya ya bukan tidak berani melaksanakan gitu kan, tapi kan tentunya saya juga butuh pendapat orang lain, apakah cara yang saya mau pakai itu benar atau salah gitu kan. Karena saya takutnya kan saya sudah mau merencanakan ini, kalau tujuan saya mau pasti baik gitu kan, tidak mungkin lah saya tujuannya yang jelek, tapi nanti kan tanggapan teman-teman, tanggapan murid-murid saya lain, tapi dengan kita ngobrol alhamdulillah Pak Mus mau mendengarkan gitu kan, belum ringo kena Pak Mus itu judulnya nah gitu ya Pak Sepun gitu ya. Insya Allah saya sudah agak plong gitu kan ya, mudah-mudahan ya selesaikan ini permasalahan saya Pak gitu kan. Ya saya mendukung sekali terhadap upaya-upaya yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan ya Pak, Sebetulnya. mudah-mudahan gitu kan. Jadi ya terima kasih Pak Mus gitu kan. Monggo sambil Iya ya nih Pak nih, aduh ini lama
juga ya, kita nggak ketemu Medan. satu Medan, cuma beda bening gitu ya. Ya pada intinya seperti ini Pak Mas ya. Sekali lagi matur suwun, terima kasih hatur nuhun gitu kan, Pak Mas sudah mau menerima keluh kesah saya gitu kan. Di antara kesibukan Pak Mus, saya tahu Pak Mus sedang sibuk dengan berbagai macam job gitu kan, di CGP dan lain sebagainya. Matur suwun Pak Mus gitu ya. Jangan bosan-bosan Siap Pak. kalau ditelepon diangkat Pak Mus. Oke. Gitu kan, jangan di reject kalau diangkat ya. Tapi kebetulan Pak Mus ya, ini karena ya airnya juga nggak ada yang hitam, saya sekarang mau ada keperluan lain. Oke, ya jangan sungkan-sungkan kalau ada problem, monggo tinggal kita bicarakan. Dengan berbagi cerita itu akan menjadi lebih lega. Saya mau pamit Oh, sekarang gitu ya Pak Mus ya. Matur suwun sangat ini ya Pak Mus ya.